Well, hello people, jumpa lagi bersama kita di Plus Plus Film. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. By the way, maaf banget ya kalau di beberapa video kita nanti, pengisi suaranya agak berbeda dari biasanya, karena pengisi suara kita yang biasanya lagi sakit nih. Jadi gue dulu deh yang gantiin. Kita doain aja semoga dia cepat sembuh dan buat kalian, stay safe and stay healthy ya. Oke, lanjut ke topik. Kali ini kita mau nyeritain film aksi kriminal yang sadis nih. Judulnya The Gangster, The Cop, The Devil. Film aksi kriminal ini dirilis pertama kali di tanggal 15 Mei 2019. Dan film ini berdasarkan dari kisah nyata, serta mempunyai 3 karakter, yaitu gangster, polisi, dan pembunuh berantai, atau disebut iblis dalam film itu. Jadi, ada salah satu ketua gangster terbesar di Korea yang bernama Jang Dong-soo. Hidupnya sedang terancam di saat dia mengemudikan mobilnya sendirian. Mobil si bos gangster itu sengaja ditabrak oleh orang yang tidak dikenal, dan dia berpura-pura merasa salah, padahal sebenarnya dia ingin berniat jahat. Dari kejadian itu, akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit karena kehilangan banyak darah. Setelah kejadian itu, terjadilah penggabungan antara polisi dan gangster yang bertujuan untuk menangkap iblis itu. Nah, penasaran kan gimana kelanjutan ceritanya? Kita saranin nonton video ini sampai habis ya. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it. The Gangster, The Cop, The Devil. Now playing, happy YouTube and chill. Di awal film, kita diperlihatkan dua mobil yang terlibat kecelakaan. Kejadian itu dikarenakan salah satu dari mobil tersebut menabrak mobil yang ada di depannya. Kemudian, si korban itu keluar, lalu memotret bukti penabrakan untuk mendapatkan asuransinya. Namun, pengendara yang menabraknya tak terima dan malah menikamnya hingga tewas. Ternyata, orang itu adalah seorang psikopat yang bernama Kang Kyung-ho. Keesokannya, salah satu anggota polisi diperintahkan oleh atasannya untuk memeriksa tempat kejadian perkara. Polisi itu bernama Jung Tae-sok. Dalam perjalanan, dia nggak sengaja melihat segerombolan para gangster di depannya. Mungkin karena dia gabut, Jung pun menghampiri para gangster itu dan menghajarnya. Hingga akhirnya, salah satu rekan mereka ditangkap oleh Jung karena menjual kupon berhadiah ilegal. Kemudian ketua dari para gangster itu yang bernama Jang Dae-sok mendengar tentang penangkapan anak buahnya. Dan ia pun menelpon kepala kepolisian untuk mengatasi anak buahnya yang rusuh di tempat bisnis sampingan miliknya. Akhirnya, tibalah Jung di TKP pembunuhan. Setelah ia melihat korban, Jung mencoba mencari petunjuk di sekitarnya untuk memastikan apa yang terjadi pada korban. Kemudian, Cha So-jin memberitahu kepada Jung kalau korban tutup usia karena kekurangan darah. Jung juga mendapatkan petunjuk kalau korban ditabrak oleh pelaku sebelum meninggal dunia. Kemudian, Jung memotret mobil korban sebagai bukti tambahan. Atas kejadian itu, Kepala kepolisian pun melakukan rapat untuk membahas kejadian naas itu. Jung kemudian menjelaskan kepada ketua kepolisian bahwa kejadian itu dilakukan oleh pelaku dengan motif yang sama seperti kasus yang terjadi sebelumnya. Walaupun Jung berusaha menjelaskan sedetail apapun, ketua kepolisian tidak percaya kepadanya. Jung malah kena omel dari atasannya. Hingga atasannya menuduh Jung hanya ingin mendapatkan promosi kenaikan pangkat. Tapi, pas dengar atasannya ngomong kayak gitu, Jung marah dan meninggalkan rapat tersebut. Kemudian, setelah si bos gangster selesai bertemu dengan salah satu saingannya, yang bernama Sang-do untuk perjanjian damai,
bos gangster memutuskan untuk pulang mengendarai mobilnya sendiri tanpa pengawalan. Dan bos gangster itu pun pergi menuju rumahnya. Di saat ia sedang menelpon salah satu presiden organisasi gangster, tiba-tiba aja mobilnya ditabrak oleh pengendara lain. Ternyata, orang yang menabrak itu adalah Kang Kyung. Kemudian, Kang Kyung turun dari mobilnya dan meminta maaf kepada si bos gangster itu karena telah menabrak mobilnya. Bos gangster itu tidak begitu menganggap kejadian itu adalah sebuah masalah besar. Bos gangster itu akhirnya memaafkan dan kembali masuk ke dalam mobil. Tapi, tiba-tiba aja Kang Kyung menikam bos gangster dari belakang. Namun, si bos gangster nggak tinggal diam. Dia mencoba melawan balik si Kang Kyung. Walaupun berhasil membuat Kang Kyung itu lari karena luka yang ia dapatkan, bos gangster juga mengalami luka berat yang akhirnya membuat bos gangster terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalankan operasi. Sementara itu, anak buah dari bos gangster malah mengira itu adalah rencana Sang-do yang merupakan saingan mereka. Dan mereka pun akhirnya menyerang markas Sang-do. Di tempat lain, kita diperlihatkan nih luka-luka yang Kang Kyung dapat akibat dari perkelahian melawan bos gangster. Yang bikin agak seram, luka tersebut dijahit sendiri sama dia pakai staples. Bener-bener psikopat parah ya nih orang. Beberapa hari kemudian, bos gangster itu pun kembali siuman setelah berhasil melakukan operasinya. Kemudian, ia juga menyewa seseorang untuk menggambarkan mukanya Kang Kyung. Walaupun hanya bermodalkan ciri-ciri yang diingatnya, ia bisa mendapatkan gambaran mukanya itu dengan jelas. Tak lama kemudian, Jung yang sebagai petugas polisi pun datang menjenguknya, sekaligus untuk menanyakan kepada bos gangster tentang insiden semalam yang menimpanya. Namun, si bos gangster itu gak pengen ngasih informasinya apapun ke dia. Dia merasa kejadian itu membuatnya kehilangan reputasinya. Makanya, dia pengen nangkap sendiri si iblis itu dan langsung menguburnya hidup-hidup. Tapi, Jung masih nggak nyerah gitu aja. Dia sengaja nyari mobilnya si bos gangster itu agar bisa mendapatkan petunjuk. Dan ternyata bener aja, di belakang mobil bos gangster terdapat bukti kalau mobil itu bekas ditabrak dari belakang. Jung di sini semakin percaya kalau korban-korban dari sebelumnya dilakukan dengan cara yang sama oleh pelaku. Gak lama kemudian, Sang-do juga datang untuk menjenguknya. Niat dia yang sebenarnya sih cuma minta ganti rugi atas kesalahan anak buahnya beberapa hari lalu, yang ngerusuh di wilayah kekuasaannya Sang-do. Sang-do meminta ganti rugi setengah kekuasaannya. Karena mendengar hal itu, bos gangster kemudian curiga kalau kejadian ini sengaja direncanakan olehnya. Tapi, Sang-do menjawab dengan santainya kalau itu disengaja dilakukan sama dia, bos gangster itu tidak mungkin masih bisa hidup. Setelah itu, Jung kembali ke kantor buat ngerayu atasannya lagi. Sampai-sampai mereka berdua gregetan tuh. Jung greget karena ditolak, atasannya juga greget karena dengar kecerewetannya. Tapi, pas Jung mengatakan untuk pertama kalinya ada korban yang berhasil selamat, atasannya mulai sedikit mendengarkannya. Jung lalu memberitahu kepadanya kalau korban yang selamat itu adalah Jang Dong-soo, si bos gangster. Atasannya pun langsung kaget dan kembali tidak percaya. Ujung-ujungnya malah Jung diusir lagi tuh. Setelah itu, kita diperlihatkan kembali nih aksi si Kang Kyung yang nyari mangsanya secara random. Jadi, siapa aja yang ketemu sama dia bakal jadi korban dari nafsu jahatnya.
Keesokannya, Jung melakukan penggerebekan lokasi tempat perjudian kekuasaannya si bos gangster. Kemudian, dia membawa bukti-bukti kejahatan dari bos gangster untuk dapat bernegosiasi tentang informasi si Kang Kyung. Jung sangat menginginkan informasi tersebut. Setelah itu, asistennya memberitahu kepadanya kalau mereka telah berhasil menemukan barang bukti si Kang Kyung, yaitu mobil miliknya serta barang yang ia gunakan untuk menewaskan para korbannya. Bos gangster pun meminta si Jung untuk datang ke tempatnya dan memberitahu informasi tersebut kepadanya. Di sana, mereka membuat kesepakatan sebelum bekerja sama dan bertukar informasi. Bos gangster berniat menguburkannya dan Jung ingin memasukkannya ke dalam penjara, seperti sistem siapa cepat dia dapat. Walaupun mereka kerja sama, tetapi mereka tetap bersaing. Setelah saling setuju dengan keputusan masing-masing, mereka saling berbagi informasi. Kata-kata si Jung berhasil direkam oleh si bos gangster. Itu cuma buat jaminan si bos gangster aja sih. Tapi si Jung malah ngamuk karena merasa dijebak olehnya. Setelah itu, mereka berdua mulai memberitahu rencananya kepada anak buahnya masing-masing. Awalnya, bawahan dari bos gangster tidak percaya kepadanya. Kok bisa-bisanya si bos kerjasama dengan polisi? Tapi, kata dia, kita butuh forensik. Kita juga warga yang taat bayar pajak. Sudah waktunya kita meminta bantuan kepada polisi sampai kita tidak membutuhkannya lagi. Hal itu pun juga terjadi pada kelompok Jung. Tapi, kata dia, kita hanya membutuhkan bala bantuan dari mereka saja, di bawah nama Jang Dong-so, si bos gangster. Karena hanya dengan cara itu, kita dapat dengan lebih mudah menangkap si iblis itu. Mereka pun menjalankan rencananya masing-masing. 야, 맨 땅에 헤딩 시키는 건 장동수한테 계속 움직인다는 거지. 그만큼 자꾸 일도 챙기고 몰래 수사하는 티 내지 말고. Keesokannya, Jung datang meminta bantuan pada Cha Sojin untuk menemukan DNA pelaku. Gak lama, berita menyiarkan kasus yang sangat heboh karena tewasnya salah satu ketua gangster yaitu Sang-do. Polisi setempat dimarahin abis-abisan oleh atasannya hingga diusir dari sana karena terlalu lalai bekerja. Gak lama, Jung dapat telepon dari Cha-so tentang DNA yang ditelitinya. Itu terdapat DNA semua korban dan juga Sang-do. Akhirnya, Jung menutup teleponnya dan pergi menemukan si bos gangster. Hari itu, kota dipenuhi dengan berita atas tewasnya salah satu pemimpin ketua gangster, Sang-do. Di tempat kepolisian, semua anggota di sana diganti oleh divisi 1 yang lebih berkualitas menjalankan kasus. Salah satu ketua divisi 1 meremehkan mereka yang gak becus menjalankan kasus pembunuhan. Dan akhirnya, pertikaian internal di kepolisian tak dapat dihindarkan lagi. Tersebarnya berita meninggalnya Sang-do itu juga sampai ke telinga Kang Kyung. Dia pun pergi mendatangi pemakaman Sang-do. Di sana, bos gangster juga ikut hadir dalam pemakamannya, supaya gak kelihatan banget kalau itu adalah perbuatannya. Hingga akhirnya, Kang Kyung membuat surat kepada asistennya Sang-do kalau pisau itu telah digunakan oleh orang lain untuk menewaskan Sang-do. Lagi-lagi kita diperlihatkan kekejian si Kang Kyung yang masih terus mencari korban-korban baru di jalanan.
Kini, bos gangster dan Jung bekerja sama meneliti mobil milik Kang Kyung. Di tengah kesibukan mereka, tiba-tiba aja sekelompok pasukan Sangdo yang dipimpin asistennya datang untuk balas dendam kepada bos gangster. Akhirnya, mau tidak mau, Jung pun ikut berkelahi membantu si bos gangster. Pertarungan mereka berujung di saat Jung tak sengaja mengakhiri hidupnya si asisten Sangdo itu. Kemudian, tiba-tiba aja Jung Sok berada di kantor polisi. Sebelum pergi dari sana, atasannya memberi perintah tentang kasus penculikan. Jung langsung kesel nih sama atasannya. Padahal, dari awal semua yang dikatakan sama dia bener, tapi gak didengerin sama atasannya. Jung pun pergi menemui kelompoknya. Di sana temannya bingung juga dengan luka yang ia dapatkan. Tapi karena banyak omong, Jung memarahi mereka semua dan menyuruhnya untuk fokus pada kasus yang baru. Jung beserta timnya dan istri dari korban itu berhasil menelpon Kang Kyung dan melakukan perjanjian untuk bertemu di suatu tempat. Kang Kyung berhasil dilihat oleh Jung. Sayangnya, di sini Kang Kyung berhasil meloloskan diri dari kejaran mereka. Di tempat lain, bos gangster pun melakukan pertemuan dengan pemimpin lain dari organisasinya untuk menawarkan proyek miliknya dengan harga yang murah. Niatnya sih buat ngembaliin reputasi bisnisnya yang buruk. Tapi, salah satu pemimpin di sana membahas hal buruk yang menimpa pada bos gangster dan tewasnya Sangdo. Akhirnya, abis deh orang itu sama si bos gangster. Sementara itu, Jung fokus pada pencarian Kang Kyung. Ia dapat informasi dari Cha Sojin tentang identitas dirinya. Akhirnya, Jung pun datang ke tempat tinggal lamanya si Kang Kyung. Di sana, Jung mendapatkan fakta baru kalau Kang Kyung itu pemuja setan. Jung pun kemudian mengabarkan bos gangster tentang informasi tersebut. Mereka pun rapat bersama untuk kembali berbagi informasi yang didapat. Fakta yang didapat adalah ayahnya dipenjara akibat menyiksa anaknya, yaitu si Kang Kyung. Dan menariknya, walaupun Kang Kyung jahat, dia rajin banget nelpon ibunya menggunakan HP. Dari catatan HP tersebut, berada di kawasan wilayahnya si bos gangster. Hal itu pun membuat temannya si Jung menyalahkan bos gangster karena ia membiarkannya bersembunyi di wilayah kekuasaannya. Akhirnya, pencarian Kang Kyung pun dimulai. 너희들 임무는 딱 하나다. 이랑 비슷한 놈이라도 봤다. 이쪽 형님들한테. Selagi pencarian berlanjut, bos gangster terlihat di pinggir jalan sedang menunggu anggota yang lain. Gak lama, seorang siswi yang kehujanan berada di dekatnya. Karena kasihan, bos gangster pun memberikannya payung. Jung Sok pun datang memarahi si bos gangster, karena malah diem aja di sana. Karena bos gangster itu kehujanan, dia neduh di bawah payungnya si Jung. Pas ditanyain, payungnya kemana? Dia ngaku punya dia dikasihin ke siswi itu. Jung yang kaget dia baik langsung ngeledeknya. 학생! 너 우산 그런 거 잊지 마라. Di malam harinya, mereka melakukan makan bersama di sebuah kafe. Walaupun mereka saling meledek, mereka kelihatan semakin akrab. Terus, pas lagi asik-asiknya makan,
Tiba-tiba aja berita menyiarkan kembali kejadian keji dari si Kang Kyung. Dan ternyata korbannya adalah wanita remaja yang membawa payungnya si bos gangster. Kaget mendengar berita tersebut, mereka pun yakin kalau Kang Kyung berada di sekitar mereka sekarang. Kang Kyung pun akhirnya masuk ke dalam jebakan mereka. Jung terlihat marah atas apa yang dilakukan si bos gangster, karena membuat mereka semua kecelakaan. Tapi saat mereka lengah, Kang Kyung berhasil melarikan diri kembali. Dalam pengejarannya, situasi memaksa mereka harus berpencar. Apes bagi asistennya si bos gangster. Ia berhasil menemukan Kang Kyung, tapi malah ditikam hingga sekarat olehnya. Karena teriakannya terdengar, bos gangster pun datang menghampirinya. Walaupun asistennya sekarat, dia masih sempat memberitahu kemana arah Kang Kyung pergi. Pengejarannya pun berhenti di sebuah tempat karaoke, di mana si bos gangster tak sengaja melihat keanehan pada wanita yang bernyanyi sambil menangis. Dengan ketakutan, wanita itu pun memberitahunya kalau Kang Kyung berada di dalam toilet. Kemudian, si bos gangster menyuruh mereka menjauh dari sana. Kini bos gangster akhirnya berhasil menangkapnya. Ia pun memberitahu kepada Jung Sok kalau Kang Kyung itu sudah berada di tangannya. Jung panik karena takut Kang Kyung dikubur lebih dulu olehnya. Bos gangster kemudian membawanya ke markas untuk disiksa terlebih dahulu. Di sana, Kang Kyung terlihat seperti tidak ada rasa penyesalan sekalipun atas perbuatannya itu. Di saat bos gangster ingin melakukannya, Jung datang menabrak mereka berdua. Jung pun pergi membawanya ke kantor polisi. Dengan sombongnya, karena berhasil membuktikan kerja kerasnya, Jung memperlihatkan sosok psikopat di depan para anggota kepolisian. Keesokan paginya, para keluarga korban dari si Kang Kyung berdatangan meminta keadilan. Berita juga menyiarkan para anggota anak buah si bos gangster telah ditangkap oleh aparat kepolisian. Di dalam ruang interogasi, Kang Kyung merasa tidak bersalah karena mereka tak punya bukti yang kuat. Masalah itu pun sampai di pengadilan. Saat ia diadili, ia masih merasa tak bersalah. Bahkan kalau ia dihukum mati, berarti mereka melakukan hal yang salah. Para keluarga yang ikut hadir di sana pun hanya bisa menangis melihat perilaku dari Kang Kyung yang seperti itu. Walaupun barang bukti diperlihatkan pada hakim, pengacara yang disewanya juga membela Kang Kyung. Ia mengatakan tidak ada sidik jari yang menyangkut pada barang bukti. Pengacara yang membela para korban pun membawa saksi yang selamat atas tindakan dari si Kang Kyung. Saksi itu adalah si bos gangster. Sebelum masuk ke lanjutannya, kita mau jelasin. Jadi, di malam hari sebelum persidangan, Jung datang menemui bos gangster untuk hadir dalam sidang pengadilan. Bos gangster begitu marah kepada Jung, bahkan menghajarinya habis-habisan atas perbuatannya yang lalu kepadanya. Tapi, akhirnya bos gangster menyetujuinya karena tak ada jalan lain. Dengan imbalan, bos gangster minta dipenjarakan di tempat yang sama dengan Kang Kyung. Kembali ke persidangan. Kini bos gangster mulai bercerita semuanya di depan hakim. Pengacara yang membela Kang Kyung terus mengoceh membela si Kang Kyung. Hingga akhirnya, bos gangster mengeluarkan bukti bekas luka dari perkelahian mereka dulu. Setelah bukti kuat yang dikeluarkan oleh si bos gangster diterima oleh hakim, bos gangster pun ditangkap atas perbuatan ilegalnya.
Dan untuk Kang Kyung, akhirnya nih, setelah perjuangan keras dari si bos gangster dan Jung, Kang Kyung berhasil dijatuhkan hukuman Koik. Setelah keberhasilannya, Jung dan timnya pun akhirnya resmi naik pangkat. Sementara di penjara, semua anak buahnya menyambut kedatangan bos besar mereka. Bos gangster pun terlihat senang karena akhirnya ia bisa dengan bebas menyiksa Kang Kyung. Nah, gimana nih film The Gangster, The Cop, The Devil ini? Cukup menegangkan ya. Gak nyangka ada orang sesadis itu di muka bumi. Ada beberapa pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya, sejahat dan seadilnya seseorang dalam menjalankan hidup, ujungnya mereka semua akan bersatu untuk menangkap seorang iblis yang berkeliaran di sekitar mereka. Mungkin segitu aja video kita kali ini. Buat kalian yang mau memberikan kritik, saran, dan request, bisa ditulis di kolom komentar. Kita pamit undur diri dulu, happy and chill.